highlighted poin-poin yang sering kita lakukan ya. Berkesadaran itu sebenarnya refleksi dari permasalahan di lapangan bahwa ya motivasi anak-anak didik kita itu rendah begitu ya. Jadi kita juga ingin belajar sebagai guru bagaimana menstimulasi motivasi ya melalui berkesadaran tadi. Kemudian menggembirakan juga bukan sekedar lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, tapi juga bagaimana kita tantang siswa untuk mencapai apa namanya tujuan ya capaian pembelajaran gitu ya. Jadi sebuah kegembiraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengalaman belajar. Jadi dari pembelajaran mendalam kita tahu katanya adalah pendalaman ya, dalam pendalaman. Jadi bagaimana caranya pengalaman belajar yang kita berikan kepada siswa itu berdampak terhadap pemahaman siswa begitu ya, capaian pembelajaran yang memang siswa bisa lihat secara mendalam. Nah, yang pertama, kenapa warnanya semakin dalam ya, semakin berwarna lebih terang, lebih gelap begitu ya, lebih gelap dari yang terang menjadi gelap. Karena itu sebenarnya gambaran dari infografis kita begitu ya, supaya mendalam. Jadi pada tahap memahami sekarang kalau Bapak Ibu mengajar gitu ya, ada tiga hal yang harus Bapak Ibu sampaikan. Konsep esensialnya, konsep intinya, hati-hati dengan miskonsepsi, pastikan juga anak-anak kita tidak miskonsepsi. Beruntung kalau anak kita tahu tidak tahunya begitu dan tahu di tahunya tuh di mana gitu. Nah, yang jadi masalah sudah salah konsep, yakin lagi gitu ya. Jadi udah salah yakin. Nah, itu yang bermasalah. Nah, yang pertama adalah kalau mengajar topiknya apa, konsep intinya apa, yang kedua aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa, kemudian yang ketiga nilai dan karakternya apa? Apakah harus pengetahuan ini diajarkan berurutan ya? Apakah Bapak Ibu cerita dulu sehari-harinya seperti apa, baru mengajar konsepnya, baru nilai karakternya dipersilahkan. Intinya tiga poin itu diselesaikan dulu pada saat memahami. Ya, jadi kalau saya di kimia saya selalu memberi contoh yang mudah mungkin buat Bapak Ibu pahami. Konsep inti kimia itu polimer, aplikatifnya adalah plastik, nilai dan karakternya adalah bahwa plastik itu merupakan sumber polusi begitu ya. Jadi selesai dulu di memahami, setelah itu Bapak Ibu pindah ke mengaplikasi. Ketika mengaplikasi adalah apa yang dia pelajari begitu ya, kemudian kita terapkan gitu dan ini lebih kalau kita mau pakai peranan guru di sini minimal sebagai fasilitator. Jadi murid benar-benar hands on, biarkan mereka menemukan masalah dalam aplikasi tadi, masalah entah project based, problem based supaya dia kembali ke kita dan kita memfasilitasi proses belajar tersebut. Nah, yang terakhir adalah metakognitif ya, regulasi diri. Nah, ini bukan hanya checklist bagaimana pelajaran hari ini, tidak hanya itu, tapi memang dia kalau di taksonomi Solo ya, dia bagian dari extended abstract. Jadi kalau di Australia, karena saya bekerja di Australia, berkunjung juga dan mendampingi Prof. Sianto dan tim TTPM dan fasilitator nasional untuk melihat implementasi deep learning di Sydney dan Adelaide, kita bisa melihat bagaimana dari survei ke deep sampai ke transfer, transfer ke konteks yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini contoh di Sydney ya. Jadi memang Departemen Educationnya sangat teknikal ya. Jadi guru langsung diberitahu misalnya bagaimana kita memastikan anak bisa pindah level. Dia jadi memastikan checking understanding. Kalau kita bilangnya scaffolding, bagaimana cara bertanya. Bagaimana kita caranya chunking materi itu caranya strateginya seperti apa. Termasuk mengkaitkan dengan pembelajaran ya. Jadi itu bagian yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di websitenya di New South Wales yang di Sydney ya, bagaimana mereka mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Nah, setelah itu, bentar, mohon maaf, ini sensitif sekali. Oke, jadi Bapak Ibu setelah itu kita pindah lagi, ini mungkin saya lengkap beberapa ya, karena waktunya terbatas.
di Solo Taksonomi ini memang di berbagai jurnal itu lebih terlihat Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita mencontohkan di paparan kita dari unistruktural, dia tahu itu fotosintesis seperti apa, dia tahu elemen-elemen fotosintesis di multistruktural, di relasional dia tahu dia bisa mengkaitkan ya juga di multistruktural, di relasional dia bisa mengkaitkan fotosintesis itu ada hubungan dengan kekurangan pangan misalnya. Dari extended abstrak bukan hanya kekurangan pangan, dia bisa sampai mungkin global warming, pemanasan global dan sebagainya. Jadi memang kita inginnya anak sampai tahu bahwa ilmu pengetahuan yang dia punya itu bisa bisa berdampak atau memberikan aplikasi di berbagai konteks begitu ya. Jadi kalau kita bilangnya transfer. Nah, Bapak Ibu, ini adalah taksonomi yang sebenarnya bukan berarti PM itu adalah taksonomi. PM adalah cara untuk mencapai level taksonomi ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pakai Bloom ya, kemudian ada juga yang pakai Solo, memang beberapa literatur pembelajaran mendalam lebih dekat ke Solo, lebih lebih mudah untuk dijelaskan, tapi bukan berarti kita akhirnya menghafal cara kerja, gitu, kata kerja ya. Jadi misalnya, oh berarti identifikasi udah selesai dong, udah cukup gitu. Identifikasi itu bisa sampai HOTS Bapak Ibu, bukan hanya sampai level C2. Makanya ada Bloom dikombinasikan dengan namanya Deep of Knowledge ya. Jadi C2 level 1, C2 level 2 sampai C3 level 4. Jadi memang kita meminta Bapak Ibu guru selain pastikan anak itu memiliki bagian mengingat kembali ya. Contohnya misalnya kenapa sih harus hafal perkalian? Kenapa di kimia ada beberapa unsur yang harus dihafalkan? Kenapa rumus beberapa harus dihafalkan? Karena itu adalah fasilitasi untuk dia pindah ke level selanjutnya gitu ya untuk dia semakin mendalam gitu ya dalam pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu nih saya lengkap ya apa saya lengkapi beberapa paparan yang mungkin lebih Bapak Ibu bisa lihat secara praktikal ya. Jadi di Australia ketika di kelas memakai solo taksonomi ini salah satu contohnya ya. Jadi anak-anak ini ditempel di kelas terus anak-anak tahu dia posisinya ada di mana. Jadi buat anak-anak taksonomi solo dia tahu dia ada sampai mana, dia paham atau tidak, dia sudah pindah level bahkan ketika kita tanya anak-anak tuh misalnya dia pindah ke konteks yang selanjutnya ya. Kemudian, oh saya udah bisa sudah bisa menganalisis ini komponen ini, saya udah bisa pindah. Kenapa kamu pindah ke level selanjutnya? Jadi anak melakukan self assessment itu sangat kuat di pembelajaran mendalam. Jadi dia bisa tahu dia learning pathway-nya, jalannya itu sudah sampai mana. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mereka itu misalnya nih di Adelaide, jadi mereka itu menuliskan indikator tujuan pembelajarannya mungkin kita bahasnya dari C1, C2 gitu ya sampai yang terakhir misalnya yang HOTS. Jadi mereka nulisnya surface, kemudian deep, baru transfer untuk menunjukkan bagaimana gradasi taksonomi Solo ini dalam level-level tadi surface, deep, dan transfer. Nah, uniknya lagi tujuan pembelajarannya tuh bukan siswa dapat memahami gitu ya. Tujuan pembelajarannya itu saintis yang baik dapat menginvestigasi volume. Jadi dia menggunakan analogi peranannya apa? Ketika belajar sains ya saintis, belajar matematika ya ahli matematika. Jadi mereka mengekspektasi apa yang ingin dicapai gitu. Ini contoh yang lain lagi ya. Jadi dari belajar berenang, tadinya nggak bisa berenang, untuk menggambarkan bagaimana taksonomi Solo ini terjadi, termasuk dia bisa menganalogikan dengan apa namanya di anak-anak kecil itu kan ya, anak-anak SD itu lebih mudah untuk digambarkan. Nah ini contoh di international schools, jadi bagaimana mereka menggunakan rubrik ya dalam taksonomi Solo. Ini juga di international schools. Nah, ini yang terakhir di kerangka pembelajaran. Jadi dari praktik pedagogis, kalau di buku Michael Fullen, praktik pedagogis itu bukan cuma model strategi pembelajaran, penilaian juga masuk ke sini. Jadi silakan Bapak Ibu pakai model-model pembelajaran apapun yang memang masuk ke dalam kerangka pembelajaran mendalam gitu ya. Kemudian yang kedua namanya kemitraan pembelajaran. Waktu saya di Australia kuliah, saya mengajar di 3 sekolah karena kebetulan penelitiannya di 3 sekolah. Nah, ketika mengajar